Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Puspitasari, NIM 2020 SEK 49, asal dari Institut Teknologi Bisnis AS Indonesia. Nah, untuk kali ini saya akan sedikit menyampaikan materi yaitu tentang peran Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah Perbankan Syariah. Langsung saja kita memasuki yang pertama, yaitu ada Komite Audit Perbankan Syariah, tanggung jawab dan fungsi Komite Audit dan Syariah, dasar hukum pembentukan Komite Audit, independensi Komite Audit. Nah, pengertian Komite Audit adalah suatu kelompok yang sifatnya independen atau tidak memiliki kepentingan terhadap manajemen dan tingkat secara khusus serta memiliki pandangan antara lain di bidang akuntansi dan hal-hal lain yang terkait dengan sistem pengawasan internal perusahaan. Ada juga pengertian komite audit, yaitu komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan audit intern dan ekstern. Untuk itu, fungsi audit laporan keuangan menjadi wewenang komite audit. Sebagai penanggung jawab atas audit laporan keuangan, maka anggota komite audit harus independen, objektif, dan profesional dalam mengaudit laporan yang telah dibuat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini ada tanggung jawab dan fungsi Komite Audit Bank Syariah, yaitu Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam memberikan opini independen mengenai hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris sesuai prinsip-prinsip GCG dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komite Audit ini berfungsi sebagai melakukan pengawasan atas efektivitas sistem pengendalian internal audit, proses pelaporan keuangan, sehingga bank dapat dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Di sini ada beberapa dasar hukum pembentukan komite audit, yaitu yang pertama, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 55-POJK.03/2016 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2019 tentang pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Yang ketiga yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55-PJOK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang pembentukan dan pedoman komite audit. Dan yang terakhir yaitu ada peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait lainnya. Independensi komite audit bertanggung jawab secara profesional dan independen. Komite mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi pengawasan tentang proses pelaporan keuangan, proses audit internal dan eksternal, serta praktik good corporate governance berjalan dengan baik dan sesuai prosedur. Nah, yang kedua yaitu ada Dewan Pengawas Syariah Perbankan Syariah, tugas DPS, fungsi DPS, dan struktur organisasi DSN dan DPS Perbankan Syariah. Nah, pengertian DPS yaitu lembaga yang mengawasi aktivitas keuangan syariah agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah atau DPS adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional atau DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN MUI. Sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, fungsi pengawas perbankan syariah dibentuk dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta tata kelola yang baik. Hal ini untuk menjamin mekanisme pemenuhan kebutuhan syariah. Nah, di sini ada beberapa tugas DPS berdasarkan nomor 6 tahun 2004 pasal 27. Tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS sebagai berikut. Yang pertama, memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Yang kedua, menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh bank. Yang ketiga, memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank. Yang keempat, ada mengkaji jasa produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN. Dan yang terakhir yaitu menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan pada reksi komisaris DSN dan bank syariah.
Tugas DPS secara umum ada dua. Yang pertama, fungsi penasehat. Fungsi ini untuk menjamin berbagai kebijakan bisnis yang dilakukan agar tetap sesuai syariah. Selain itu, Dewan ini juga berfungsi dalam proses melakukan pengembangan produk yang akan disampaikan kepada Dewan Syariah Nasional untuk memperoleh fatwa. Fungsi lain DPS adalah meminta fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya. Nah, berikut ada struktur organisasi DSN dan DPS Perbankan Syariah. Di tengah-tengah itu ada Komite Perbankan, yaitu yang anggotanya meliputi Bank Indonesia, Direktorat Perbankan, Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah, dan Dewan Pengawas Syariah. Dan di sebelah kanan yaitu ada MUI atau Majelis Ulama Indonesia, serta Dewan Syariah Nasional yang anggotanya hanya Dewan Pengawas Syariah saja. Nah, mungkin itu saja yang cukup saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.